Misteri keberadaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditetapkan tersangka KPK, pergi keluar kota rayakan Natal. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tidak ada di rumah saat muncul kabar dirinya menjadi tersangka KPK. Menurut Koordinator Satgas Cakra Buana PDIP Kota Bekasi, Don Bosco Wara, Hasto pergi keluar kota untuk merayakan Natal. Dilansir Kompas.com, Satgas Cakra Buana adalah pasukan yang menjaga rumah Hasto di Margahayu, Bekasi Timur. Don Bosco mengaku tidak tahu ke kota mana Sekjen PDIP tersebut merayakan Natal. Ia bersama anggota Satgas lain baru menjaga kediaman Hasto pagi tadi dan belum tahu sampai kapan bertugas. Ke Jogja atau kemana, saya nggak tahu. Saya tahunya keluar kota saja, kata Don Bosco, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Sementara itu, KPK membenarkan kabar penetapan Sekjen PDIP sebagai tersangka. Dalam konferensi pers pada Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024, sore, Ketua KPK Setio Budianto menyebut Hasto terseret dugaan suap Harun Masiku. Sekjen PDIP tersebut diduga ikut berperan meloloskan Masiku agar menjadi anggota DPR pada tahun 2019. Suap itu diberikan kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Ketua KPK Setio Budianto mengungkap siasat jahat Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam perkara Harun Masiku. Hal ini disampaikan KPK dalam konferensi pers pada Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Setio Budianto menuturkan bahwa Hasto Kristianto dengan sengaja menempatkan Harun Masiku untuk mendaftar pada Dapil Sumatera Selatan. Dalam proses pemilihan, Hasto yang mendapati Harun Masiku kalah, melakukan berbagai upaya. Di antaranya mengajukan judicial review kepada Ma. Hasto secara paralel juga sengaja meminta Rizky Aprilia yang berada di urutan kedua untuk mundur. Upaya itu ditolak oleh Rizky Aprilia, tegasnya. Hasto diakui KPK berkali-kali meminta Rizky mundur. Bahkan surat undangan pelantikan juga ditahan oleh Hasto dan tetap diminta mundur, tegasnya. Karena berbagai upaya itu tak berhasil, Hasto lantas melakukan suap. Hasto menemui Wahyu Setiawan dan meminta Harun Masiku diloloskan, tegas Ketua KPK. Setio Budianto juga menuturkan bahwa sebagian besar uang suap juga berasal dari uang pribadi Hasto Kristianto. Hasto juga mengatur dan mengendalikan uang suap tersebut. Akankah Megawati datangi KPK usai Sekjen PDIP Hasto ditetapkan tersangka KPK? Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan jadi tersangka KPK. Hasto ditetapkan bersama-sama dengan Harun Masiku. Keduanya jadi tersangka suap komisioner KPK untuk melakukan pergantian antar waktu anggota-anggota DPR RI yang menjerat ex-kader PDIP, Harun Masiku. Namun kabar tersebut masih sekedar rumor karena KPK belum memberikan keterangan resmi. PDIP melalui Ketua DPP Deddy Sitorus mengatakan kabar penetapan tersebut adalah bagian dari cara untuk menggoyang PDIP. Sebelumnya, ketidaksukaan PDIP terkait KPK yang terus mengincar PDIP juga keluar dari mulut PDIP. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan keprihatinannya terhadap penyidikan kasus korupsi yang melibatkan mantan kader partainya, Harun Masiku, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Dalam proses penyidikan tersebut, KPK telah beberapa kali memanggil Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya enggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum. Bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya, ujar Megawati dalam acara peluncuran buku Pilpres 2024, Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis, yang berlangsung pada Kamis, tanggal 12 Desember tahun 2024. Dalam kesempatan tersebut, Megawati mendorong para praktisi hukum yang hadir untuk mengkritisi penanganan kasus Harun Masiku. Itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum berani. Hitung berapa semuanya yang ditahan, tambahnya. Megawati juga menyoroti keanehan sikap dan cara berpakaian penyidik KPK, AKBP Rosa Purbo Bekti, saat memeriksa Hasto dan stafnya, Kusnadi. Ia menduga Rosa menyadari bahwa tindakan yang diambilnya tidak sepenuhnya sesuai prosedur.
termasuk saat menyita buku catatan dan ponsel pribadi Hasto dari tangan Kusnadi. Lalu saya bilang, "Siapa itu Rosa?" Katanya ininya KPK. Tapi masa pakai masker? Pakai apa namanya topi sing ada depannya iku? Iya toh, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang enggak benar, ungkap Megawati. Terus saya bilang, si Rosa itu punya surat perintah enggak? Kan yang dianya turun itu kan ada ininya Pak Hasto, si Kusnadi. Dia disuruh memang bawa tasnya Pak Hasto. Jadi mereka pikir, oh mungkin ada di dia. Tapi kan harus ada prosesnya dong. Enggak kayak ngono lo, sambungnya. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, merespons pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyatakan akan mendatangi lembaga anti rasuah jika Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto ditangkap. Jika mengacu pada jadwal pemanggilan KPK, Hasto pernah diperiksa penyidik untuk mendalami kasus suap pergantian antar waktu. PAU, anggota DPR RI yang menjerat ex-kader PDIP, Harun Masiku. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, penyidik mengusut kasus tersebut sesuai aturan yang berlaku. Saya tidak bisa mengomentari terkait hal itu ya, karena kembali penyidik akan melaksanakan kegiatan secara prosedural sesuai dengan aturan hukum yang ada, kata Tessa di Gedung C1 KPK, Kuningan, Jakarta. Dikutip pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Reaksi PDIP soal Hasto disebut jadi tersangka dugaan suap. Kabar penetapan tersangka terhadap Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto mengagetkan publik. PDIP sendiri mengaku belum mengetahui soal kabar tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi. Diakui Roni, pihaknya baru mengetahui informasi Hasto ditetapkan sebagai tersangka dari media. Ia mengaku belum berkomunikasi dengan Sekjen PDIP terkait informasi tersebut. Namun, apabila kabar ini terbukti kebenarannya, partai berlambang banteng itu akan menyatakan sikap. Saya baru baca di media dan belum komunikasi dengan Mas Hasto. Tapi kalau ini benar, nanti partai akan menyatakan sikap, kata Roni. Sebelumnya, juru bicara KPK, Tessa Mahardika juga telah memberikan respons. Akan tetapi, ia mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto. Saya akan coba cek terlebih dahulu infonya. Bila ada update akan disampaikan ke rekan-rekan jurnalis, ucapnya. Diketahui, berdasarkan sumber Tribun News, Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan, Sprindik, pada tanggal 23 Desember tahun 2024. Gelar perkara terhadap Hasto Kristianto dilakukan pimpinan KPK pada Jumat, 20/12. Hasto diduga terlibat suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, terkait pergantian antar waktu, PAU. Kasus ini diketahui juga menjerat ex-calon anggota legislatif, caleg, PDIP, Harun Masiku. Sekjen PDIP Hasto Kristianto jadi tersangka KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat ex-calon anggota legislatif, caleg, PDIP Harun Masiku. Berdasarkan sumber Tribun News yang mengetahui perkara ini, Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan, Sprindik. Nomor Sprint, Dik, -153, Dik, 00, tanggal 1 Desember tahun 2024. Tanggal 23 Desember tahun 2024. Masih berdasarkan sumber tersebut, ekspose atau gelar perkara terhadap Hasto Kristianto dilakukan pimpinan KPK pada Jumat, tanggal 20 Desember tahun 2024, pekan lalu. Dalam surat yang diterima Tribun News, Hasto Kristianto dijerat menggunakan pasal 5 ayat 1, huruf A atau pasal 5 ayat 1, huruf B atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat
1. Pertama, pidana. Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK mengungkap alasan melakukan penyitaan atas barang-barang penting milik Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Adapun barang penting milik Hasto Kristianto yang disita KPK yakni HP dan 1 buku. Diketahui, penyitaan terhadap barang milik Hasto itu dilakukan KPK pada Senin, tanggal 10 Juni tahun 2024. Di sela-sela pemeriksaan Hasto sebagai saksi terkait kasus ex-caleg PDIP Harun Masiku. Tim juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyitaan itu diperlukan guna menelusuri keberadaan ex-caleg PDIP Harun Masiku.